Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang tahapan penggajian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Fitriasari dan nanti akan ada dua rekan saya yang akan ikut menjelaskan mengenai materi, yaitu Saudari Dewi Rahma dan Rinasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama di sini ada latar belakang. Latar belakang akan ada 4 bagian. Yang pertama, manajemen kompensasi menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, sistem penggajian berpengaruh terhadap motivasi, kepuasan, produktivitas, dan loyalitas pekerjaan. Lalu yang ketiga, kompensasi yang adil dapat meningkatkan semangat kerja, sedangkan ketidakadilan dapat menyebabkan penurunan kinerja dan konflik kerja. Lalu yang terakhir, perusahaan perlu menyeimbangkan keadilan internal dan daya saing eksternal dalam menentukan upah. Lalu di sini ada pengertian dan komponen kompensasi. Yang pertama, kompensasi. Kompensasi merupakan bentuk penghargaan perusahaan terhadap kontribusi pekerja. Lalu kompensasi dapat berupa kompensasi finansial langsung seperti gaji, upah, dan bonus. Lalu kompensasi tidak langsung seperti tunjangan dan fasilitas. Sistem kompensasi yang baik dapat mendorong produktivitas dan pencapaian tujuan perusahaan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dewi Rahmawati. Terima kasih. Baik, di slide ketiga ada faktor-faktor penentu kebijakan kompensasi. Faktor yang mempengaruhi penetapan kompensasi itu ada 4. Yang pertama, karakteristik pekerja, meliputi kinerja, pendidikan, pengalaman, masa kerja, dan kemampuan individu. Yang kedua, ada struktur pekerjaan. Ini berdasarkan analisis jabatan, tanggung jawab, dan tingkat kesulitan pekerjaan. Yang ketiga, ada kondisi pasar tenaga kerja, dipengaruhi oleh tingkat upah pasar dan kondisi ekonomi. Yang terakhir, ada kemampuan organisasi. Ini menyesuaikan dengan kemampuan finansial perusahaan. Berikutnya di slide keempat, ada regulasi penggajian di Indonesia. Sistem penggajian harus mengikuti aturan ketenaga kerjaan yang berlaku. Regulasi utamanya adalah yang pertama ada UU nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Yang kedua ada PP nomor 35 tahun 2021 dan yang terakhir PP nomor 36 tahun 2021. Peraturan bertujuan memberikan perlindungan hak pekerja dan menciptakan hubungan kerja yang adil. Di slide kelima, ada ketentuan upah dan kerja lembur. Perusahaan wajib memberikan upah sesuai aturan yang berlaku. Kerja lembur harus memenuhi ketentuan. Yang pertama, ada perintah dari perusahaan. Yang kedua, ada persetujuan pekerja. Yang terakhir, memiliki batas tertentu. Dan perhitungan lembur dilakukan berdasarkan upah per jam sesuai ketentuan pemerintah. Baik, selanjutnya ada tahapan penetapan kompensasi model Gary Disler. 5 langkah penetapan kompensasi yaitu yang pertama, melakukan survei gaji pasar. Yang kedua, melakukan evaluasi pekerjaan. Yang ketiga, mengelompokkan pekerjaan berdasarkan tingkat gaji. Yang keempat, menentukan harga atau rentang gaji. Lalu yang kelima, melakukan penyesuaian gaji berdasarkan kinerja dan kompetensi. Tujuannya agar tercipta keadilan internal dan eksternal. Lalu selanjutnya ada model penetapan kompensasi dalam konteks Indonesia. Tahapan menurut Pratama. Yang pertama, melakukan survei kompensasi eksternal, membandingkan kinerja dengan standar perusahaan, menyesuaikan kelompok pekerjaan, menentukan skala upah, menyesuaikan dengan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja. Baik, dari materi yang telah kita sampaikan, kesimpulannya adalah yang pertama, kompensasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi motivasi dan produktivitas internal dan eksternal perusahaan. Lalu, sistem kompensasi harus dibuat secara adil, transparan, dan sesuai regulasi ketenaga kerjaan. Dan yang terakhir, penyusunan struktur upah yang baik membantu menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Baik, sekian materi yang telah kami sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.